Wayang kulit warisan dunia UNESCO. Perkembangan wayang kulit oleh Gus Molodon Jati. Menurut data sejarah, wayang kulit dibuat di abad ke-11 seperti yang tercantum dalam Kakawin Arjuna Wiwaha bait 59 sebagai berikut. Anonton ringgit manangis asekel, muda hidepan huwus puruh towen lan walulang, nukir mulah ngucap hatur ning wong tresning wisaya malahatan, winikono tatwa jan moyo sahan haning bawa siluman. Artinya, ada orang melihat wayang menangis, kagum, serta sedih hatinya, walaupun sudah seperti bahwa yang dilihat itu hanya kulit dibahat berbentuk orang, dapat bergerak dan berbicara. Yang melihat itu umpamanya orang yang bernafsu dalam duniawi yang serba nikmat, mengakibatkan kegelapan hati. Ia tidak mengerti bahwa semua hanyalah bayangan, sesungguhnya hanya semu saja. Penggunaan kelir dalam wayang disebut dalam kitab Oreta Sancaya pertengahan abad ke-12 dalam bait ke-93 sebagai berikut. Sekar Mandraka. Lewir wawayang tehen gati nikang wukir, inelaran imarang anipis bumbung, ingkang petong kapawanan, jatiya tudungonya, munyang ngarangin peksi ketur saludingan, iko kinang sani pamangsul ing kidang alon, mandraka sabdaning merak alongo soang pangidungnya magrasi hati. SEU 1979 42. Artinya, ketika itu gunung-gunung memberikan kesan seolah-olah pohon-pohon seperti lukisan pertunjukan wayang, dan kabut halus seperti kelir wayang. Bambu-bambu yang berlubang kena angin bertiup semua, seperti bunyi kidung pasinden. Berkicau burung puyuh seperti saron alat musik yang berselang-seling, bunyi menguak kijang yang terdengar sayup-sayup. Berkicaunya burung merak yang bercinta seperti nyanyian mandraka. Istilah wayang terdapat dalam kitab Bharatayuddha karya Empu Sedah tahun 1157 Masehi, terdapat pada bait 664 sebagai berikut. Sekar Sardula Wikritito. Tekwan red luwah engkang taluktak atafik, sang satsala dunging swayang, pring bumbang muni kanginan mengaluwung, yo kang tundung yai mering gending strinyo, papadunging prasamaning kungkang karek wring jurang, jegeritnya walang krik atri kamanak tan patoro gang sani. SEU 1979 43. Apalagi sungai Katak mendengung seperti bunyi saron gamelan untuk mengiringi wayang. Bambu berlubang kena tiup angin, suaranya seperti seruling tudung yang mengiringi pagelaran. Suara Katak yang terdengar di sela-sela gunung disamakan seperti nyanyian wanita pasinden. Suara belalang yang terus-menerus seolah-olah suara kemanak, alat gamelan seperti sendok. Wayang dalam kitab Tantu Pagelaran ditulis abad ke-12 Masehi. Terdapat kata-kata wayang terbuat dari kulit yang dibahat. Tumurun maring madya podo awayang siro, amu cepaken tatuwa batara meyang batari. Ri biwanom mampanggung makelir siro, walulang hinukir moho wayang iro, inudang panjang lagon-lagon. Pendapat asal-usul wayang kulit. 1.
wayang berasal dari India. Dikemukakan oleh Krom dalam bukunya Geschiedenis van Nederland Indie. Alanya wayang menggunakan cerita India, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Di samping itu, India juga punya wayang yang disebut Cayanataka. Sarjana lain yakni Pascal mengatakan wayang dari India dari kata Rupapa Jivane yang terdapat dalam Mahabharata dan kata Rupapakam yang terdapat dalam Trigata Hazim Amir 1991. 29. Kedua kata itu berarti bayangan. Banyak argumen yang tidak sependapat. Penanggalan baru Jawa yang dibuat Belanda 1 Saka yaitu 78 Masehi berdasar tahun Saliwahana India mengakibatkan terputus dengan leluhurnya. Sebelum 1 Saka bangsa Jawa dianggap animisme dan dinamisme. Dengan demikian wayang dan ceritanya dari India masuk ke Indonesia. Kapan misionaris India menyebarkan ilmunya di Jawa? Sejak zaman purba di Jawa sudah ada Gunung Arjuna, nama tokoh pewayangan. Coba teliti lagi kapan tahun berapa Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa. 300 sebelum Masehi. Saat Resi Vyasa menulis Mahabharata, kota-kota yang disebutkan dalam wayang apa sudah ada. Putra-putra Nusantara menyebarkan ajaran Dharma ke India seperti Dharma Dasa 700 sampai 620 sebelum Masehi, Dharma Pala 670 sampai 580 sebelum Masehi, Swardiva Dharma Kirti 618 sampai 540 sebelum Masehi, Adi Sankara 569 sampai 537 sebelum Masehi. Tahun 1921 di ruang biara nomor 1 di Nalanda oleh Hirananda Sasto ditemukan plat tembaga yang berbunyi sumbangan bala putra dewa dari Swarna Dwipa Jawa mendirikan tempat pendidikan di Nalanda, India. Dengan demikian Nusantara mewarnai India. Wayang dari Jawa. 1. Argumen Haziu bahwa orang Jawa dahulu punya kepercayaan memuliakan leluhurnya yang telah meninggal dunia. Menurut kepercayaan roh-roh kakek moyang bisa menampakkan diri lewat bayangan di dunia. Makanya dibuatkan wayang dan dalang adalah panditanya yang menghadirkan roh-roh kakek moyang. 2. Argumen rasis bahwa wayang dari totemisme orang Jawa. Totemisme adalah kebudayaan prasejarah. Totemisme adalah kepercayaan sesuatu yang mengandung tuak, baik benda maupun kata-kata yang disepakati akan membawa tuah. Waktu menyalakan totemisme laki di rumah dengan perempuan di rumah belakang. Dari totemisme itu timbul pertunjukan wayang, sedang kelir di dinding sekat rumah bagian depan. 3. Argumen Kruid. Wayang di Jawa timbul dari Samanisme Jawa, yaitu ruwatan sengkala dan lain-lain. Pocapan-pocapan atau suluk adalah doa-doa Saman atau Brahmana. Juga didukung argumen relief Candi Sukoh, berkisah tentang Raden Sadewa, bungsu Pandawa, lakon Sudamala. Menurut uji karbon Candi Sukoh, usianya melebihi usia Candi Sukumaya di Amerika Latin, yang merupakan peradaban tertua di dunia. Sangat disayangkan banyak yang mengartikan tahun Sangkalan atau Sangkala dengan tahun India Saka tujuan untuk menjatuhkan mental pribumi. Jadi, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan dunia. Hal ini tidak mengherankan, bahkan di India juga tidak protes, tetap damai mengakui dengan hormat. Herannya adalah bangsa sendiri yang mabuk akan budaya luar berusaha menghambat perkembangan budaya wayang agar mengekor budaya lain. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.